Kang Dede, kalau sekarang ini boleh nggak Kang Dede sedikit memberikan gambaran bagaimana pandangannya tentang Kota Tasikmalaya saat ini, mulai dari pembangunannya, kemudian pemberdayaan sumber daya manusianya, dan pemerintahan daerahnya saat ini bagaimana? Ya, saya 13 tahun di legislatif, tentu harus objektif ya, melihat pemerintahan Tasikmalaya hari ini. Itu dari sisi pembangunan fisik, ya kita bisa saksikan lah tadi, luar biasa. Tadi, apalagi dengan pembangunan hotel-hotel di Tasikmalaya hari ini luar biasa. Ya, kita apresiasi itu salah satu keberhasilan ya, pemerintah, baik Pak Budi, Pak Yusuf kemarin dan hari ini sedang PJ, misi pembangunan fisik. Ya, kita apresiasi, ucapan terima kasih tadi. Kemudian tentu yang perlu kita sama-sama hari ini menjadi pikiran kita bersama, yaitu pembangunan sumber daya manusia, tentang mentalitas, moralitas. Iya, betul. Karena sehebat apapun juga tadi pembangunan fisik, ketika tidak diimbangi dengan pembangunan mental, spiritual, ini kan akan menjadi persoalan. Itu apalagi dengan kondisi hari ini beberapa oknum dalam tanda petik ya, ASN yang tertangkap sabu, ini kan narkoba, salah satu PR kita bersama ya, tentang narkoba tadi. Nah ini kan bagian merupakan PR. Saya khawatir menjadi gunung es gitu kan tadi. Tapi mudah-mudahan tidak lah. Tapi ini harus diantisipasi, gitu kan? Harus diantisipasi, dan ini PR kita bersama. Karena pembangunan sumber daya manusia tentang karakter ini lebih penting dibandingkan dengan pembangunan fisik. Sebagaimana lagu Indonesia Raya pun sudah memberikan arahan kepada kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya pembangunan karakter ini harus menjadi prioritas. Betul. Bukan tadi. Pembangunan fisik penting, tetapi tadi lebih penting dari pembangunan sumber daya manusia. Ya, karena pembangunan SDM ini merupakan tadi modal jangka panjang. Kalau pembangunan fisik kelihatannya hari ini. Iya, betul. Tetapi pembangunan sumber daya manusia tentang karakter ini, mental ini merupakan tadi aset jangka panjang. Nah ini salah satu di antara yang sering saya sampaikan ke teman-teman eksekutif, itu harus adanya tawajunitas, keseimbangan antara pembangunan fisik dan mental. Salah satu pembuktiannya seperti apa? Apakah di pendidikan di sekolah-sekolah gitu diawali dari situ atau bagaimana? Ya, tentu sekolah sudah punya kurikulum, tetapi kan ini harus bisa tadi dengan kreativitas dan inovasi sekolah. Bagaimana tadi muloknya itu kan harus lebih. Itu artinya nilai-nilai keagamaannya harus lebih juga ini harus ekstra. Itu karena ketika kita hanya mencerdaskan kecerdasan intelektual saja, tidak membangun tadi kecerdasan emosional dan spiritual, ini pun akan menjadi masalah. Itu. Apakah ada program khusus dari Komisi 4 nih? Maksudnya ada satu hal yang difokuskan dari Komisi 4 nggak? Ya, kita kan hanya memberikan sebuah masukan secara umum saja. Itu karena itu di eksekutif kan tadi. Artinya di mereka, gitu kan, sebagai eksekutornya. Itu karena saya mengkhawatirkan kan kalau pembangunan sumber daya manusia ini tadi, pembangunan karakter ini tadi, tidak menjadi perhatian kita, bagaimana nanti masa depan kita? Betul sekali. Makanya saya sering sampaikan, ketika kita tidak punya perhatian yang besar terhadap pembangunan karakter anak-anak kita, ya tadi, termasuk juga tadi para pejabat, termasuk saya juga, saya khawatir masa depan kita. Makanya Rasulullah SAW memberikan sebuah warning kepada kita. Apa itu? Di antaranya ada sebuah keterangan mengatakan, "Alimu auladakum fa innahum makhlukun li ghairi zamanikum." Didiklah anak kalian, sesungguhnya anak kalian itu diciptakan oleh Allah bukan di zaman kalian. Tantangannya itu kan semakin berat
ke depan. Betul. Saya sering guyon dengan masyarakat ketika menerangkan ini teh. Apa Apa itu? teh ini kan ketika waktu kecil bermain itu pecele. Oh iya, aku sukanya main ini bekel, bekles, kan tadi congkak kan, betul sapintro, baren galak gitu ya. tadi. Kan waktu kecil itu seperti itu kan. Tapi anak-anak kita hari ini Gadget. artinya sinyalemen keterangan tadi, alimu auladakum fa innakum makhlukun li ghairi zamanikum. Didiklah anak kalian, sesungguhnya anak kalian diciptakan oleh Allah bukan di zaman kalian, tapi zaman tantangannya lebih. Sehingga kalau kita tidak mempersiapkan tadi dan tidak memprioritaskan tentang pembangunan karakter ini, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual tadi, saya secara pribadi mengkhawatirkan. Belum ada kata terlambat ya untuk para orang tua hari ataupun ini sama-sama juga. kita. Iya. Ini yang harus menjadi prioritas. Betul. Bersama. Betul sekali. Wow, Kang Dede, aduh ini mah benar-benar satu pencerahan yang sangat baik sekali, terutama untuk masyarakat yang menyaksikan ini juga. Terkadang cara berpikir kita terlalu sempit untuk dunia politik. Yang kita tahu hanya yang negatif-negatifnya saja ya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi sebuah gambaran yang baik, terutama untuk di dunia politiknya. Nah, saya punya sebuah pelajaran. Apa tuh? Masyarakat hari ini mayoritas menyimpulkan bahwa politik itu adalah atau politisi itu tidak baik lah, kurang baik. Ya. Ini kan sudah menjadi konsumsi publik. Iya, karena sering berita-berita tentang yang nggak baiknya. Betul. Makanya ini sebuah tantangan. Nah, tapi saya menemukan sebuah kisah yang ini menjadikan sebuah tadi spirit semangat saya dalam berpolitik. Di antaranya kisah Ratu Bilqis. Ketika Ratu Bilqis mendapat surat dari Nabi Sulaiman, di antara isi surat itu dua. Apa itu? Taslim atau jizya, bayar pajak. Maka Ratu Bilqis ketika membaca surat itu mengumpulkanlah para menterinya bahwa saya dapat surat dari raja yang namanya Sulaiman. Itu. Kemudian diminta pandangan kepada para menterinya. Bagaimana nih? Kata para menterinya itu ya tergantung Ibu Ratu lah. Maka Ratu Bilqis mengatakan saya tidak pernah memutuskan sesuatu tanpa musyawarah. Iya. Itu. Akhirnya Ratu Bilqis mengatakan dalam surat An-Naml itu ayat 30-an kalau tidak salah. Qalat Ratu Bilqis berkata, innal muluka, sesungguhnya raja-raja idza dahulal qaryah, ketika masuk ke dalam sebuah negeri, maka dia akan melakukan afsaduha ahluha aizzah. Artinya melakukan kerusakan kepada penduduk negeri yang tadinya mulia menjadi hina dina, dan akan mengeksploitasi hasil kekayaan. Iya. Itu statement Ratu Bilqis. Pasti raja karakternya itu ketika masuk ke dalam sebuah negeri mengeksploitasi. Iya. Nah, tetapi dari kisah itu Ratu Bilqis menyerah, masuk Islam, serahkan kepada Sulaiman. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Apa itu? Ternyata pembangunannya lebih hebat, luar biasa tadi. Rakyatnya yang tadinya kurang baik menjadi baik. Meningkat. Tadi. Persepsi Ratu Bilqis kepada raja-raja itu hilang. Jelek kan? Iya, awalnya. Tetapi dibuktikan ternyata Sulaiman, walaupun betul karakter raja-raja itu seperti itu, tetapi Nabi Sulaiman seorang raja, karakternya seperti raja-raja yang lain. Ternyata kan dalam cerita itu kan Ifrit yang yang memindahkan kan tadi, istrinya lebih baik ujungnya tadi. Nah, bisa nggak hari ini kami politisi
menyulap semua itu tadi. Ini tantangan yang cukup berat. Wah. Tetapi ini menjadi sebuah inspirasi saya. Iya. Kata karena ini sebuah fenomena ya yang kita hadapi. Itu mungkin salah satu di antara spirit saya hari ini. Biarkan banyak orang menilai, dan tidak salah karena mereka belum mendapatkan informasi secara baik dan utuh. Ya mudah-mudahan dengan diskusi gini, ini sehingga saya hari ini dengan teman-teman jangan hilangkan kesempatan ngobrol dengan masyarakat walaupun di warung kopi, diskusi tentang politik. Setuju. Biar sedikit-sedikit masyarakat tahu bahwa politik itu tidak selamanya buruk. Dan dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011 pasal 14 ada klausul yang mengatakan fungsi dan tugas partai politik dan politisi adalah mengedukasi masyarakat tentang politik. Itu salah satunya mengedukasi masyarakat tentang itu politik. Fungsi loh itu ya, dan ada dalam undang-undang ya. Undang-undang. Masya Allah.